Halo warga YouTube, halo buat kalian juga yang sudah klik video ini dan sudah follow dan subscribe dan like video ini. Oke guys, kembali lagi bersama gua Andre Bugis di my YouTube channel Cindo Loka. Oke guys, jadi berhubung di video ini gue bakalan kasih tahu kalian perbedaan derma roller sama derma pen beserta bahan-bahan yang bakalan kalian persiapkan untuk melakukan derma pen atau derma roller. Kalian harus persiapkan bahan-bahannya itu terlebih dahulu guys. Jadi sebelum gue lanjut ke topik pembahasannya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dulu. Kalau udah klik tombol subscribe, jangan lupa klik loncengnya juga supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gue mengupload video terbaru dari gue. Dan like apabila kalian suka sama video ini, komenlah di kolom komentar dan share media sosial kalian dimanapun berada. Oke, jadi semoga kita bisa membangun channel ini bersama-sama agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyebar ke seluruh belahan dunia. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi di sini di video ini, berhubung ini gue belum cuci muka, jadi kalian bisa lihat kondisi muka gue ini se-glowing ini guys. Jadi ini gue mau kasih tahu kalian dulu sebelum gue cuci muka gue ini, gue mau buat video buat kalian untuk perbedaan alat derma pen sama derma roller, beserta gue bakalan kasih tahu kalian itu alat atau bahan-bahan apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian melakukan derma roller atau derma pen, karena memang pertanyaan ini sudah banyak di kolom komentar yang mungkin menanyakan, dan mungkin ini gue sempatkan waktu untuk buat video ini buat kalian. Semoga kalian itu mengerti, dan jangan lupa video ini kalau ditonton itu jangan di skip supaya kalian itu bisa mengerti apa yang gue sampaikan. Oke, jadi berhubung ini alat derma pen dan derma rollernya itu masih ada, ini derma roller sama ini derma pen. Jadi gue bahas yang pertama dulu ya. Ini untuk derma rollernya ini ukuran 1,5 mm. Jadi ini untuk ukuran jarumnya, nih dalam kemasannya itu masih ada tersegel juga kayak gini, kayak dalam kaca plastik nih. Nah ini ukuran jarumnya itu 1,5 mm. Kenapa sampai gue coba untuk pakai derma roller ini, karena memang ini harganya tuh murah, kisaran 25-30-an. Ini jarumnya, ini yang di sini, ini jarumnya, ini bentuk jarumnya itu kayak rolling. Nih kalian bisa lihat enggak? Nah ini bentuknya itu bentuk kayak rolling. Jadi ini kalian kalau pakai ini itu dikerjakan itu sebelum kalian melakukan derma roller, kalian harus diamkan ini dulu di dalam alkohol, kayak ini. Misalnya ini tempat ini gelas nih, ini gelas, kalian celupin alkoholnya itu, kalian taruh alkoholnya di dalam sini, di dalam gelas, baru kalian celupin derma rollernya itu di dalam alkohol, didiamin sekitar 2-3 menit baru kalian keringkan. Tapi kalau dikeringkan itu jangan sampai kalian itu lap pakai tisu atau pakai handuk atau pakai kain, jangan, dibiarkan atau dikipas-kipas aja kayak gini supaya alkohol itu meresap menjadi kering guys. Jadi kalau ini udah habis didiamkan atau dicelupin di dalam alkohol, kalian angkat itu, kalian harus dinginkan itu cukup dengan kipas angin atau didiamkan kayak gini supaya apa, supaya itu nggak ada bakteri
yang tersentuh di jarum ini. Oke, ini untuk derma roller. Jadi lanjut untuk derma pen nih. Nah, ini setiap ini derma pen untuk alatnya. Ini juga gue masih simpan dalam plastiknya. Nih, ini untuk alat derma pen. Ini ada tempat colokannya di sini, kayak charging untuk colok di sini baru dicolok di listrik. Nah, kenapa gua recommended banget buat kalian pakai ini, karena ini dipakai seumur hidup, yang hanya diganti itu jarumnya. Jadi kalau kalian mau beli jarum itu bagusnya itu stok jarumnya itu banyak supaya kalian itu nggak rugi di ongkir guys. Jadi ini guys alatnya. Jadi kalau untuk pemasangan jarumnya itu kalian masukin jarumnya itu di sini baru di angka 0, karena dari sini ini ada angka 0, dari 0 sampai 2,5 mm. Jadi kalian itu harus masukin jarumnya di sini baru kalian putar di angka 0. Nah, kalau sudah terklik baru kalian terserah mau naikin jarumnya itu di angka yang keberapa tuh guys. Jadi di sini aku jelasin perbedaan antara derma roller sama derma pen sekaligus. Jadi untuk alat derma roller ini kalian hanya bisa pakai itu sekitar 1-3 kali, karena jarumnya ini bakalan tumpul nggak bisa dipakai berulang-ulang kali, cukup 1-2 kali guys. Ini kalau sudah habis dilakukan derma roller di muka kalian wajib untuk membersihkan itu nggak pakai air, tapi didiamkan juga, direndam pakai alkohol dan dikeringkan juga kayak tadi gue sampaikan itu. Kalian harus dikeringkan pakai kipas angin tuh, nggak boleh pakai lap atau tisu tuh guys. Jadi ini kalian harus melakukan derma roller itu secara manual guys. Jadi ini dia itu nggak bisa jangkau titik-titik yang memang agak nggak bisa ya, kayak di bagian sini, pokoknya daerah-daerah tertentu yang memang nggak bisa digapai sama derma roller tuh guys. Jadi lanjut untuk derma pen ini. Nah, derma pen ini kenapa gue sampaikan buat kalian ini recommended banget, karena memang dia ini bisa dipakai seumur hidup, cuman jarumnya itu bisa diganti. Untuk jarumnya itu dipakai 1 kali sehabis derma pen, jadi jarumnya itu cuman 1 kali pemakaian, nggak bisa pakai berulang-ulang guys. Jadi ini kalian bisa melakukan derma pen itu dari mulai angka 0,25 sampai 2,5 mm tergantung dari tingkat keparahannya guys. Kenapa gue bilang sangat recommended pakai derma pen, karena memang derma pen ini kalian cukup beli ini 1 kali, dan jarumnya itu kalian stok banyak-banyak, karena ini alat derma pen itu enggak dibeli ulang-ulang, cukup 1 kali untuk seumur hidup, yang diganti itu cuman jarumnya. Nah, ini bisa gapai, ini enggak bisa, ini dia bisa gapai sampai di titik-titik yang nggak bisa digapai oleh derma roller, kayak di sini, pokoknya di daerah-daerah yang memang nggak bisa digapai oleh derma roller guys. Jadi saran gua kalau mau derma pen atau derma roller ya ini aja, derma pen bagus, karena memang dia bisa meroller muka kita sendiri. Kayak ini kan alatnya yang bekerja, nggak sama kayak derma roller yang kita roller sendiri, tapi kalau ini yang bekerja sendiri, jadi kita tinggal mainin kayak gini aja guys, terus main-main kayak gini guys. Nah, itu guys, itu udah. Lanjut, kalau udah perkenalkan alat
alatnya itu tadi gue udah sampaikan bagi kalian, jadi gue lanjutin ini sebelum kalian melakukan derma pen atau derma roller. Oke, yang pertama kalian harus mencuci muka kalian dulu sebersih-bersihnya. Kalau sudah muka kalian itu udah bersih banget, nah jangan lupa kalian lapin muka kalian tuh sekering-kering mungkin, baru lanjut kalian pakai ini. Ini apa bang yang putih-putih? Ini krim anestesi. Ini krim anestesi buat apa? Buat untuk mengebalkan muka kalian supaya muka kalian itu mati rasa kebal sama jarum derma pen atau derma roller. Ini krim ini. Jadi kalian bisa cek aja di link atau di deskripsi video gue sebelumnya, itu gue udah taruh ini krim anestesi. Jadi ini didiamkan kalau kalian pakai itu sekitar 3-40 menit, baru kalian melakukan derma roller atau derma pen. Tapi kalau kalian mau melakukan derma pen sama derma roller itu, kalian harus benar-benar pakai ini tebal-tebal, karena ini wajib dipakai tebal-tebal, jangan sedikit, karena kalau sedikit nanti muka kalian itu enggak rasa kebal, nanti malah sakit. Udah tuh, ini krim anestesi. Nah lanjut kalian harus pakai apa? Nah ini berhubung masih ada botol dari serumnya, gue kasih tahu buat kalian juga. Nah sehabis kalian pakai krim anestesi, ini bahan keduanya, bukan, ini bahan ketiganya nih. Bahan ketiganya itu ada serum B-Balance. Serum B-Balance itu ini serum B-Balance, sedangkan serum Naltrusika ini gue pakai memang karena memang ini dikhususkan untuk bopeng ya, untuk bopeng, bukan untuk mencerahkan. Ini untuk bopeng atau scar, ngerti? Jadi kalian ini harus pilih salah satu aja, mau yang ini yang B-Balance atau yang ini Naltrusika, karena kalau Naltrusika ini banyak juga isinya 50 ml, kalau ini sekitaran 10 ml nih. Jadi kalian pilih saja yang mana buat kalian yang memang cocok buat kalian untuk melakukan derma pen atau derma roller. Oke, itu bahan ketiganya. Nah, terus bahan keempatnya itu apa? Nah, bahan keempatnya itu plastic wrap ya, plastic wrap. Kalau kalian memang nggak ada plastic wrap, kalian bisa pakai kantong plastik es, tapi kalian harus bersihkan dulu itu plastik esnya itu sebersih-bersihnya, baru kalian tutupi anestesinya itu sama plastik wrap atau plastik kantong plastik es itu. Karena gue itu kalau nggak ada plastic wrap, gue pakai plastik dari plastik es, plastik yang bungkus es itu, bungkus es yang dibuat es batu itu. Nah biasa gue pakai itu karena memang nggak ada plastic wrap. Nah itu keempat alat dan bahannya itu gue udah sampaikan 4. Terus setelah kalian pakai itu, ada juga kalian harus ini untuk apa? Ini untuk lapin darah kalian. Ini aloe vera gel untuk membersihkan darah yang ada di muka kalian. Nggak boleh pakai air, kalian harus cuci darah kalian itu pakai ini dibersihkan darahnya pakai aloe vera gel. Ini udah. Terus lanjut, terus yang berikutnya itu apa? Masker topeng. Kalau memang kalian ada masker topeng ya pakai, tapi kalau nggak ada masker topeng ya bisa di skip. Tapi ada bagusnya kalian tuh pakai masker topeng, karena memang masker topeng itu banyak serumnya juga dan banyak juga manfaat ketika kalian pakai masker topeng itu, karena dia bisa mengurangi rasa sakit yang ada di muka kalian tuh guys. Jadi kalian harus persiapkan ini. Yang pertama gue sebutinnya alat derma pen atau derma roller yang pertama, terus serum Naltrusika atau B-Balance, kalian pilih salah satu. Terus kalian lanjut
jangan lupa krim anestesinya. Udah krim anestesi, jangan lupa ini juga jarum. Nah, ini jarum ukuran 12 pin. Kalian juga bisa pilih ukuran 12 atau 36 pin, itu terserah dari kalian. Udah dermapen, derma roller, terus serum, terus krim anestesi, jarum, dan nih jarum, aloe vera, sama apa tadi itu, masker topeng dan plastic wrap. Itu 6 atau 7 kalau nggak salah. Nanti gue kasih tahu di sini juga buat kalian. Gue kasih note-nya di sini buat kalian supaya kalian itu nggak bingung. Nah itu. Oke, lanjut ke proses pengerjaan dermapen atau derma roller. Jadi gini. Jadi kalau kalian mau melakukan dermapen atau derma roller itu usahakan muka kalian itu udah bersih, udah dicuci sebersih mungkin. Terus kalian apply krim anestesi itu satu muka. Udah nih, udah dikasih krim anestesi ini secukupnya. Itu ingat, krim anestesi itu di apply di muka itu sebanyak-banyak mungkin. Karena apa? Karena supaya muka kalian itu kebal atau baal, supaya nggak rasa sakit. Nah udah nih, udah pakai krim anestesi satu muka nih. Nah lanjut kalian tutupi pakai plastik wrap. Kalau ada plastik wrap pakai plastik wrap, tapi kalau nggak ada plastik wrap ya udah bisa pakai plastik es, yang penting bersih. Nah sudah. Terus apa selanjutnya bang? Ya kalian diamin sekitar 3-40 menit. Nah kalau udah didiamin sekitar 3-40 menit, nah lanjut kalian bersihkan tempat yang pertama atau bagian-bagian yang mana yang bakalan kalian dermapen atau derma roller. Contohnya di daerah dahi. Gue biasa itu melakukan dermapen atau derma roller itu di daerah jidat gue nih, jidat. Nah nih, ini untuk daerah jidat ini gue biasa kalau roller itu kayak gini caranya. Itu naik dari vertikal terus ke horizontal gini nih. Itu untuk alat derma roller. Sedangkan alat untuk dermapen sama juga, dari vertikal naik ke horizontal, tapi ini bisa diputar-putar. Jadi itu semua dari kalian. Itu udah tuh. Kalau udah nih, contohnya ini kalian udah dermapen atau derma roller. Nah untuk tingkatan jarumnya ini khusus untuk dermapen saja. Kalau derma roller itu nggak bisa dinaikin atau diturunin jarumnya, jadi ini khusus untuk dermapen aja. Gue kasih tahu buat kalian untuk tingkatan jarum yang memang harus kalian pakai di daerah muka kalian. Yang pertama di daerah jidat. Daerah jidat ini karena memang jidat ini kan kulitnya tipis, jadi kalian itu bisa pakai dari 0,25 sampai dengan 0,75. Nggak boleh terlalu naikin, nanti jidat kalian itu bakalan bukan ninggalin flek, tapi nanti kayak kalau udah sembuh nanti ada bekas-bekas hitam di situ. Jadi saran gue itu nggak boleh naikin tingkatan jarumnya itu sampai paling tinggi. Mentok aja kalau bisa di 0,25 sampai dengan 0,75 tuh guys. Nah terus lanjut di daerah hidung itu bisa dari 0,25 sampai dengan 1,5 mm tuh guys. Itu tergantung dari ketingkatan bopeng yang ada di hidung kalian, karena memang kalau di bopeng di hidung itu susah banget untuk hilang, beneran susah banget untuk hilang guys. Nah untuk daerah di hidung itu dari 0,25 sampai dengan 1,5 mm. Sedangkan untuk daerah pipi ini bebas, kalian mau taruh di angka jarum berapa, dari 0,25 sampai dengan 2,5 mm juga bisa, tergantung dari alat kalian itu dia bisa naik atau enggak.
kalau biasa di alat gue itu mentoknya tuh di 2 mm, di 2 mm aja itu udah mentok, karena jarumnya tuh susah naik di alat gua guys. Nah untuk di daerah sini sama daerah sini itu sama daerah di sini, ini kan tipis di bawah sini nih, tipis nih. Nah itu kalian juga bisa pakai dari 0,25 sampai 0 dari 0,25 sampai dengan 1,0 mm. Jangan dipaksain untuk naikin 1,5 atau sampai 2,5 mm, jangan. Ini karena kulit kalian di daerah sini memang tipis berpapasan dengan tulang, jadi jangan dinaikin sampai ke tingkat yang paling tinggi. Cukup di 0,25 sampai dengan 1,0 mm. Ya, 1,0 mm itu guys untuk daerah sini, sini. Kalau untuk daerah pipi sini kalian bisa naikin itu sampai 2,5 mm, karena memang daerah pipi ini kulitnya agak tebal, jadi kalian bisa naikin setinggi-tingginya angkatan jarumnya. Nah nih udah prosesnya udah selesai nih, udah berdarah semua nih udah berdarah. Nah ketika kalian habis dermapen atau dermaroller, kalian balutin serum satu muka. Ingat, ketika kalian melakukan dermapen atau dermaroller sebelum jarum itu ditusuk di muka kalian, anestesinya itu sudah dilap, kalian jangan lupa itu apply serum B-balance atau nitrosika di daerah-daerah yang memang mungkin kalian akan melakukan dermapen atau dermaroller. Oke, jadi kalau muka kalian itu udah bersih, udah dihancurkan oleh dermapen atau sama dermaroller, kalian wajib sumburkan muka kalian itu dengan kalian wajib apply serum di muka kalian itu semuka di daerah-daerah yang memang kalian itu udah dermapen atau dermaroller. Nah setelah kalian balurkan serum satu muka, kalian diamkan sekitar 3-5 menit agar serumnya itu meresap. Nah kalau udah nih. Nah setelah sudah itu terserah dari kalian mau bersihin darahnya dulu pakai aloe vera atau kalian langsung lanjut pakai masker topeng. Tuh guys, itu tergantung dari kalian, tapi kalau gue biasa bersihin darahnya dulu pakai aloe vera. Itu sakitnya minta ampun sumpah, karena krem anestesinya itu udah hilang, udah nggak ada rasa, udah mati rasanya itu udah hilang, jadi muka kalian itu udah rasa bengkak, ketarik, merah, perih banget. Intinya kalau sudah habis dermapen itu muka kalian itu bakalan sakit banget, jadi kalian itu harus tahan rasa sakit. Nah setelah itu kalau udah bersihin darah pakai aloe vera, lanjut kalian pakai serum pilih salah satu saja, itu serum nitrosika atau B-balance. Nah kalau sudah pakai serum, nah diamkan lagi sekitar 3-5 menit agar serumnya itu bisa meresap dengan baik di muka kalian. Nah kalau sudah didiamkan sekitar 3-5 menit, baru kalian bisa pakai masker topeng. Tadi kan gue jelasin bagi kalian, tergantung dari kalian juga mau pakai masker topeng duluan atau mau bersihin darah duluan. Nah karena memang berhubung gue biasa itu bersihin darahnya duluan, setelah itu gue pakai masker, setelah itu gue pakai serum, baru gue pakai masker topeng. Nah masker topeng itu bagus untuk meredakan kemerahan dan rasa sakit yang ada di muka kita sehabis dermapen atau dermaroller. Nah setelah kalian habis pakai masker topeng itu didiamkan sekitar 10-15 menit, jangan sampai ke bawah tidur, nanti itu dia bisa kering di muka kalian. Nanti kalau dicabut itu sakit karena dia tertempel di muka kalian. Jadi kalau pakai masker topeng itu sekitar 10-15 menit. Udah. Nah kalau udah, terus
kalian lepasin masker topeng. Nah, kalian kipas-kipas muka kalian agak kering sedikit, baru kalian lanjut pakai aloe vera gel. Nah, aloe vera gel itu gue bisa pakai untuk dibawa tidur guys. Itu guys, itu yang biasa gue pakai setelah habis pakai masker topeng. Kalian balurkan aloe vera itu di muka kalian, tapi dengan catatan kalian harus menahan rasa sakit, karena sehabis dermapen atau derma roller itu muka kalian itu terasa keseret, sakit banget, bengkak, berdarah, paru-paru kalian itu besar, gede-gede, dan muka kalian itu kayak kebakar. Jadi itu aja yang gue kasih tahu buat kalian itu harus tahan muka kalian, tahan rasa sakit yang amat sakit guys. Nah, setelah itu apalagi bang, kalau udah habis dermapen ini. Nah, gue kan biasa kan habis dermapen kan gue melakukan dermapen itu kan malam hari, karena memang bagus dermapen atau dermaroller itu di malam hari. Karena kenapa? Karena kalau habis dermapen sama dermaroller di malam hari itu kalian bisa tidur nyenyak. Nah, jadi kalau udah habis dermapen atau dermaroller, nah kalian udah pakaian serum, pakaian aloe vera, kalian bawa tidur. Lanjut keesokan harinya itu kalian hitung aja kalian habis dermapen itu jam berapa, terus kalian hitung dari jam ini kalian tidur, terus bangunnya itu harus cuci muka sampai jam berapa. Contohnya itu kalau kalian tidurnya itu jam 10, kalian hitung aja 8 jam baru bisa cuci muka, baru bisa muka kalian itu dibersihkan sama air. Nah, kalau kalian mandi ini jangan coba-coba muka kalian itu tersentuh dengan busa, jangan pakai sabun, cukup pakai air biasa itu. Nah, setelah kalian habis bersih muka kalian itu, jangan lupa pakai serum juga itu guys. Oke, jadi next video bakalan gue kasih tahu sehabis dermapen itu apa yang harus kalian lakukan guys. Intinya kalau kalian sudah melakukan dermapen atau derma roller itu di pagi hari atau di siang hari, intinya 8 jam baru habis. 8 jam, intinya 8 jam itu kalian harus cuci muka, jangan kurang dari 8 jam. Lebih juga bisa, kurang jangan lebih. Intinya kalian itu cuci muka itu di angka 8 jam. Hitung aja dari kalian melakukan dermapen itu habisnya itu dari jam berapa, terus kalian tidur bangun waktunya itu hitung aja 8 jam, tepatnya itu 8 jam baru kalian bisa cuci muka. Cuci muka juga itu nggak boleh pakai sabun dan harus pakai air putih saja guys. Oke, mungkin video ini bisa kalian mengerti atau bisa kalian memahami, karena ini gue sampaikan buat kalian itu proses bagaimana gue melakukan dermapen atau derma roller, dan beserta gue udah kasih tahu kalian itu alat-alat apa dan bahan apa yang bakalan kalian persiapkan ketika kalian harus melakukan dermapen dan derma roller. Oke, cukup saja video ini yang gue sampaikan buat kalian, semoga bisa membantu. Sebelum gue mengakhiri video ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke media sosial kalian dimanapun itu berada. Semoga video ini sangat berguna dan semoga kalian tidak tanya-tanya lagi di kolom komentar, karena memang kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di next video. Bye bye.